Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Safian Nuryadi, saya dari kelas 10B. Saya akan mempresentasikan tentang pasal hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia. Sebelumnya saya membagi menjadi dua tipe, yaitu reguler dan juga wajib. Kalau yang reguler 1 bintang dan juga yang wajib itu 2 bintang. Kita mulai dari kewajiban terlebih dahulu. Sini yang pertama ada pasal 27 ayat 3, saya berikan 2 bintang karena bela negara adalah keharusan demi kedaulatan bangsa. Yang kedua, pasal 23A tipe 2 atau tipe 2 bintang. Alasannya pajak mendukung pembangunan dan layanan publik. Jadi kita tuh harus wajib membayar pajak. Nah, lanjut kita masuk ke hak. Ini kita masuk ke yang tipe 2 bintang terlebih dahulu. Jadi kita mulai di sini dari pasal 28A ayat 1. Isinya itu berbunyi setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, alasannya itu menurut saya jika kita tidak hidup atau tidak diperbolehkan untuk mempertahankan hidup kita, maka pasal-pasal yang lain, hak-hak dan kewajiban yang lain tidak akan terjalankan karena sifatnya kita sudah tidak hidup. Nah, lanjut. Di sini ada pasal 27 ayat 1. Isinya itu adalah hak mendapat perlindungan hukum adalah hak dasar setiap warga negara. Alasannya itu tanpa perlindungan hukum, hak-hak lainnya tidak bisa ditegakkan. Ini adalah fondasi negara, hukum, dan keadilan. Lanjut ke pasal 31 ayat 1. Isinya itu pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban untuk mencerdaskan bangsa. Alasannya pendidikan adalah dasar pembangunan bangsa. Tanpa akses pendidikan, generasi penerus kita atau saya dan teman-teman saya tidak akan berkembang optimal. Nah, lanjut ke pasal 34 ayat 1. Isinya adalah negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Alasannya menyentuh langsung kebutuhan kelompok paling rentan berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan. Nah, lanjut pasal 28H ayat 1. Isinya adalah hak atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Alasannya, kesehatan dan kesejahteraan adalah aspek vital dan kehidupan manusia. Tanpa ini, warga tidak bisa hidup layak. Ini menurut saya itu ada sangkutannya dengan pasal 28 yang A, yang tentang manusia itu berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Nah, lanjut pasal 27 ayat 2 yang isinya itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak harus dijamin oleh negara. Alasannya, penghidupan layak menjadi jaminan kesejahteraan ekonomi dan harga diri manusia. Lanjut ada pasal 34 ayat 2. Negara wajib membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Alasannya, jaminan sosial penting untuk melindungi warga dari risiko sosial dan ekonomi, termasuk saat sakit ataupun tua. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe yang 1 bintang atau yang reguler, yang di bawahnya wajib. Kita mulai dari pasal 28E ayat 1. Di sini tuh berbunyi kebebasan memeluk agama dan beribadah adalah hak yang dijamin negara. Alasannya hak ini penting untuk kebebasan individu dan beragama, tapi tidak bersifat langsung menyangkut kelangsungan fisik dan juga hidup. Jadi masih di atas yang pasal 28 ayat A tadi. Pasal 28 ayat 1 tadi. Nah, habis itu lanjut pasal 33 ayat 3. Isinya itu hak manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Alasannya penting dalam jangka panjang untuk keadilan ekonomi, tapi sifatnya lebih makro dan kolektif. Lanjut pasal 28C ayat 1. Isinya hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan adalah bagian dari hak sosial. Alasannya meskipun pendidikan disebut lagi di sini konteksnya lebih pada pengembangan diri yang tidak langsung berdampak terhadap hak hidup besar. Lanjut yang terakhir pasal 28E ayat 3. Isinya itu hak untuk berserikat dan berkumpul adalah bagian dari kebebasan demokrasi. Alasannya, hak ini penting dalam demokrasi, tapi lebih pada hak politik dan ekspresi, bukan kebutuhan dasar yang bersifat mendesak. Itu saja sudah saya sampaikan semuanya dari kewajiban dan juga hak 2 bintang dan juga 1 bintang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.